Berarti lu awal kerja tuh di usia berapa? SD mungkin. SD? Gue tuh dari kecil udah kerja, udah bisnis gitu ya. Karena gue datang dari keluarga yang sebenarnya tuh cukup. Cuman Kenapa Jakarta, Le? stres di kerja iya gitu kan. Cuman gue tahu motivasi gue apa. Motivasi gue adalah sudah dewasa sebelum waktunya dari di Medan sih sebenarnya. Oh. Pernah gak sih lu ngerasa ada hal-hal yang lu pingin cerita tapi lu gak tahu mau ceritain ke siapa-siapa? Nah, di podcast ini kita akan ngebahas soal hal-hal yang sebetulnya lu pingin ceritain tapi lu gak tahu mau kemana. Jadi sekarang kita langsung aja akan ngebahas tentang merantau. Anjay. Mungkin perkenalan diri dulu, gue Raja Pedias. Gue orang biasa sebenarnya. Cuman gue percaya ada hal-hal yang perlu disampaikan sama orang-orang. Mungkin mereka nggak tahu nih, mereka mau menyampaikannya kemana. Dan sekarang di sini ada Levina Gomar. Halo. Sebagai perantau ya, Le ya? Iya, perantau yang udah bekerja 4 tahun lebih di Jakarta. 4 tahun lebih di Jakarta ya. Sebelumnya lu kota asalnya dari mana ya, Le? Gue aslinya tuh Medan, cuman dari SMA itu pindah ke Jogja, ngelanjutin SMA kan. Terus habis itu kuliah, habis lulus kuliah sempat kerja lah beberapa tahun di Jogja. Oke. Kalau nggak salah tuh kayak 3 tahun gitu. Terus baru itu dapat opportunity kerjalah di Jakarta sekarang di Creative Era langsung. Oke, berarti lahirnya Medan tapi? Lahirnya Medan. Tapi proses pendewasaannya berarti di Jogja ya? Bisa dibilang? Sudah dewasa sebelum waktunya dari di Medan sih sebenarnya. Oh, dari wow. kecil ya, dari kecil. Oke. Dituntut untuk jadi dewasa sih. Dituntut untuk jadi dewasa. Tapi kalau gue boleh tahu, apa sih alasan lo awalnya nih? Kenapa lo mau ngerantau ke Jakarta? Karena kan pasti semua punya alasan masing-masing pastinya. Tapi alasan terbesar lo tuh apa? Oke. Alasan terbesar sebenarnya datang dari diri gue sendiri sih. Karena gue lumayan ngerasa, ini nggak tahu ya kalau orang ya, gue lumayan ngerasa gue tuh lumayan hustler orangnya. Karena to be honest, gue tuh dari kecil udah kerja, udah bisnis gitu ya. Karena gue datang dari keluarga yang sebenarnya tuh cukup. Cuman ya supaya gue bisa jajan atau bisa hang out sama teman-teman itu gue nyari tambahan di luar uang jajan gue sehari-hari gitu kan. Terus dari situ gue tumbuh jadi orang yang cukup hustler menurut gue. Dan itu kebawa ketika gue udah mulai kuliah gitu ya. Gue mulai kuliah, terus habis itu kerja. Beberapa teman gue ada yang keterima kerja lah di Jakarta gitu kan. Terus sedikit banyak kan kita main sosial media ya. Kayak gue lihat kayak kehidupan kerja di Jakarta tuh kayak seru, eksploratif gitu kan. Cocok nih buat orang-orang yang ambisius gitu-gitulah dalam karir gitu. Terus ya udah kayak gue ngomong ke diri gue sendiri kayak ya udah someday gue bakal kerja di Jakarta. Dan akhirnya dapet opportunity itu ketika gue buka salah satu portal lowongan waktu itu. Creative Era lagi hiring waktu itu untuk content planner. Sebenarnya gue apply, gue keterima. Tapi fun fact-nya pas gue keterima di Creative Era, sebelumnya gue sebenarnya udah keterima di Surabaya. Jadi dalam waktu bersamaan tuh gue harus memilih antara Jakarta atau Surabaya gitu. Cuman karena gue lihat Jakarta itu gue bisa berkembang di Jakarta, sangat-sangat bisa berkembang, akhirnya gue pilih Jakarta ketimbang Surabaya gitu. Oke, mungkin kita balik lagi tadi lu bilang berarti lu awal kerja tuh di usia berapa? To be honest, kalau yang kerja cari uang lah, cari uang gitu ya. Cari uang. Dari SD mungkin? SD? Iya. Wow, berarti di bawah 13-12 tahun dong ya? Iya, dari SD kelas 6 itu gue udah mulai ngajar les bimbel lah, bimbingan belajar gitu kan. Iya. Sama mama gue. Oke. Sampai SMP
di SMP juga gue selain bimbel itu di rumah, gue ada bisnis skincare, ada bisnis clothing, cuman jaket-jaket couple waktu itu kan lagi kayak Iya, pikniknya lagi gitu kan. in-innya banget ya. Iya, terus Iya, iya. jualan apa namanya tuh kayak headset atau apa gitu yang lucu-lucu, flash disk lucu-lucu gitu sih. Dan itu lumayan banget buat ini sampingan. Oh, berarti gue bisa bilang lu udah peka terhadap ekonomi ya pada saat itu. Maksud gue dengan cara cari uang dan segala macam, lu udah peka. Gue butuh nih, tapi mungkin didasarkan tadi yang lu bilang karena lu mau jajan dan segala macam, uangnya dari situ ya. Iya, karena to be honest gue tuh punya adik 2 kan, dan selang umurnya tuh 3 gitu loh. Oke. Jadi uang sekolah Berat SPP juga ya. makanya karena gue sekolahnya di swasta, SPP itu kan gede banget. Iya, Jadi iya, gue iya. nggak bisa nuntut orang tua gue tuh untuk ngasih uang jajan yang banyak. Sedangkan gue tuh orangnya banyak mau Oke. ini mau itu gitu, Iya, mau iya. hangout mau kemana gitu kan. Ya udah, gue earn uang yang lebih itu ya dari hal-hal yang kayak gitu. Iya, karena ya cukup berat sih. Kalau beda 3 tahun kan berarti ya ketika ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMP juga. Iya berarti kan. benar. Itu akan Terus ada yang masuk double-double SD, ya. iya, SPP-nya, uang gedungnya dan Iya. lain-lain gitu kan. Berarti berdasarkan itu semua lah ya yang buat lo peka terhadap cari uang ini dari lo kecil sampai sekarang. Ya, Tapi pernah bosen gak, Le? bosan apa itu? Maksud gue gini, karena kan lu udah kenal dari dulu nih untuk cari uang. Pernah capek nggak? Lebih capek sih mungkin ya, karena situasi tersebut ya. Karena kan ya mungkin kan sebagian besar ketika udah lulus kuliah mereka baru kerja, mereka baru kenal dunia kerja. Sedangkan lu sendiri kan dari lu kecil lu udah kenal dunia kerja nih. Gue bisa bilang gitu kan. Efeknya apa di lu sendiri? Sebenarnya kalau tadi lu bilang bosen, kebetulan enggak, karena apa namanya, side job atau hustling yang gua jalanin dari dulu tuh berganti-ganti gitu. Iya. Kayak dulu gua bimbel, bikin bimbel, terus jualan, terus pas lulus kuliah gue itu kerja di NGO, LSM internasional gitu. Itu kan beda banget tuh Iya. culture-nya, industrinya. Terus habis itu gue masuk di media waktu itu, di printed media. Culture-nya juga beda, dan sekarang di agency culture-nya beda banget lagi. gitu kan. Jadi gue nggak bosen karena gue lumayan ngelihat diri gue tuh suka nyoba sesuatu hal yang baru sih. Jadi kayak explore di hal-hal yang gue gak tahu nih sebelumnya, terus belajar lagi, ketemu orang-orang baru lagi yang di industri beda-beda gitu. Iya. Itu lumayan bikin happy sih. Iya, dari situ semua ya berarti ya. Tapi gua maju sedikit ya. Kenapa Jakarta, Le? Oke, kenapa Jakarta? Maksud gue gini, gue besar Bekasi sih gue sebenarnya. Cuman kan nggak sejauh itu untuk gue masuk keluar Jakarta. Tapi gue penasaran aja kenapa Jakarta gitu loh. Karena kan banyak kota besar lainnya. Mungkin kita tahu juga industri paling banyak run tuh di Jakarta. Tapi lo sendiri kenapa Jakarta? Oke, kenapa Jakarta? Sebenarnya ini agak klise ya. Kalau misalkan orang-orang dari daerah memandang Jakarta itu kan kayak Jakarta tuh ibu kota gitu. Iya, Ibu iya. kota dimana kayak lu mau apa lu bisa dapet di sana gitu Iya. kan. Eksplorasinya nggak terbatas. Beda sama kalau misalkan kita ngomong di daerah. Eksplorasinya bakal di situ-situ aja menurut gua, karena Iya. gini, gua punya pengalaman di kantor yang sebelumnya di media itu, gua sering lah kerjasama sama beberapa brand gede juga kan buat mereka. Kita kasih ide-ide terbaik buat event atau buat marketing activities-nya mereka, tapi lagi-lagi tuh mental karena mereka bilang ini nggak disetujui nih sama pusat gitu, nggak setuju nih dari HQ dari Jakarta gitu kan. Terus gue kayak mikir, kalau misalkan gue tuh pengen explore dan gue merasa potensi gue ada gitu kan, tapi kayak ya udah hilang gitu aja ketika gue mainnya di kolam kecil doang gitu Oke. kan. Terus ya udah gatel lo gue untuk apa namanya
level up lah ke Jakarta. Untuk explore lebih jauh. Bener, lah ya. untuk explore lebih jauh, level up ke Jakarta untuk langsung tektokan sama beberapa brand atau decision makernya langsung gitu kan. Jadi ide-ide yang gue mau explore tuh jadi nggak dibatasin. Selain itu juga ya udah pasti income sih. Income kan jauh banget kan dibanding daerah. Misalnya kalau kita bilang kayak UMR Jogja aja per tahun ini tuh 2,6 gitu. 2,6 kalau gua yang sekarang ya. Kalau gua yang dulu ngeliat 2,6 ya udahlah gitu. Oke, ya walaupun gaji gua nggak UMR banget ya waktu itu. Cuman kan ya udah oke aja gitu, cukup aja. Tapi ketika diri gua yang sekarang lihat gila ya, maksudnya 2,6 itu hidupnya kayak gimana gitu loh, makan doang habis. Iya. Gitu Ya make sense sih sebenarnya, karena kan ya pendapatan per kapita per setiap daerah itu juga beda-beda kan. Bener. Tapi kalau misalkan itu kan ekspektasi di awal ya, Le, ya. Ekspektasi lo di Jakarta seperti itu. Sekarang kan lo udah run berapa tahun berarti di Jakarta? 4,3 tahun. 4,3 tahun, 4 tahun 3 bulan Iya, berarti 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Menyesal nggak? Sesuai ekspektasi nggak? Sesuai dari jenjang karir, dari income sesuai juga. Kalau menyesal, sebenarnya nggak ada penyesalan sih. Cuman lebih ke kadang-kadang itu tuh sedih aja. Misalnya kalau lu kerja di Jogja juga tuh kayak lu deket sama keluarga gitu kan, deket sama mama, deket sama adik gitu. Cuman ketika lu di Jakarta, oke, dari income, dari culture, dari jenjang karir itu semua lu dapet, tapi lu nggak dapet sisi-sisi ininya yang kayak kalau misalnya capek tuh bisa langsung cerita ke mama, atau kalau misalnya mau hangout sama adik jadi susah gitu sih. Lebih ke situ. Tapi itu nggak berarti penyesalan sih, lebih ke ya harus mungkin ada yang sisi negatifnya kali ya. Iya, gitu. Ya kan, jadinya mungkin sisi negatifnya dari merantau ini itu membuat lo jadi jauh dari keluarga ya. Jadi ketika lo harus ngadepin sesuatu hal, lo jadi ya yang biasanya lo bisa langsung cerita, sekarang kayaknya nggak bisa semudah itu kan. Bener. Karena beberapa kali misalkan kayak papa gue atau mama gue tuh nelpon, itu tuh pas gue lagi kerja atau pas gue lagi syuting gitu kan. Seringnya mereka tuh telepon, mereka tuh sempet buat nelpon gue tuh ketika gue lagi syuting atau lagi meeting gitu kan. Gak mungkin gue angkat saat itu dong. Tapi ketika gue udah kelar meeting atau kelar syuting, kadang lupa atau udah capek gitu. Jadi ya nggak sedekat dulu lah. Iya, jadinya itu ya efek samping yang cukup negatif ya sebetulnya ya. Dan mungkin nggak cuman lu, tapi mungkin banyak juga, karena kan pastinya Jakarta ini kan bisa dibilang pusat perantauan kali ya, karena banyak banget orang dari daerah masing-masing bisa dibilang nekat untuk ke Jakarta. Betul. Untuk cari hidup di sini ya. Tapi kalau misalkan menurut lo sendiri nih, kerja di daerah di luar Jakarta ini itu menjanjikan nggak sih dengan situasi-situasi walaupun yang lu bilang tadi ya UMR berbeda dan segala macam? Oke. Kalau di daerah gitu ya, di non ibu kota lah ya. Iya, non ibu kota. Sebenarnya menurut gua masih menjanjikan kalau lo adalah orang yang pengen nyari kenyamanan bekerja, work life balance-nya itu dapat gitu. Kalau misalnya kerja ngumpul sama keluarga ya udah gitu kan. Karena selain kedekatan dengan keluarga lebih gampang, juga culture di daerah menurut gue pribadi ya, ini mungkin beda-beda di setiap kota gitu. Menurut gue pribadi culture-nya itu bisa dibilang lumayan cukup slow ya. Cukup slow, jadi kayak lumayan nyantai. Beda kalau misalkan di Jakarta 9 to 5, lu udah tahu nih to-do list lu apa. Dari lu nyampe di kantor mungkin ya bikin kopi bentar gitu kan. Ya udahlah, make sense gitu, kayak sarapan dulu bentar. Tapi habis itu lu udah tahu ngapain sampai akhirnya selesai jam kerja lu tuh sebenarnya masih banyak kerjaan numpuk gitu kan. Jadi nggak sesantai itu. Beda kalau misalkan pengalaman gue dulu di Jogja,
culture-nya sebenarnya kerjaannya sama-sama banyak ya. Cuman culture-nya tuh super santai banget. Jadi kayak ya udah lu datang, lu nongkrong sama teman-teman kolega lu. Udah kayak nggak ada deadline yang gimana-gimana gitu sih. Jadi menjanjikan buat orang-orang yang nyari culture kerja yang se-slow itu. Terus kalau dia nggak masalah income-nya ya kurang lebih di angka kisaran segitu dan dia merasa itu udah cukup, ya nggak apa-apa. Tapi bagi gue enggak sih. Bagi gue buat orang-orang yang nyari income lebih dan bisa hustler dan ada potensi, better ke Jakarta sih menurut gue. Iya, jadi sebetulnya mungkin bukan nggak menjanjikan, tapi mungkin kalau lu tergantung apa yang lu incar aja ya. Betul, berarti ya? tergantung goals lu sih, goals lu sendiri sih. Kalau lu nyari lebih ya ke Jakarta, tapi kalau lu merasa cukup dengan bahasanya biasa-biasa aja, ya udah di daerah nggak apa-apa. Di daerah pun juga nggak apa-apa, karena kayak dari cerita lu kan sebenarnya mungkin lu bisa dapat happiness kali ya di luar income. Kalau lu kerja tetap di daerah, karena kan kayak lu bilang tadi dekat sama keluarga. Dan jadi lu pulang kerja segala macam, lu bisa ngeluh ke keluarga lu masih dapat happiness itu. Tapi kalau misalkan lu mau yang lebih hassle lagi, ya lu harus ke Jakarta gitu kali ya. Iya, betul. Ya kan. Yang paling lu berasa keras nih. Karena kita banyak banget kan, bahkan ada Jakarta keras gitu loh. Banyak banget kan. Akun Jakarta keras ya. Iya. Banyak banget konotasi itu gitu loh. Jakarta tuh beda gitu loh. Jakarta tuh bukan tempat nyantai. Dari lo sendiri, apa efek yang paling berasa sih dari kerasnya Jakarta ini sebenarnya? Pertama-tama yang paling signifikan banget itu macet. Buset. Oh iya ya. Macetnya Jakarta gak deh nandingin sih. Berasa kayak banget ya. Berasa banget, apalagi kalau bisa meeting pagi di kantor klien gitu. Dan lo harus kayak nempuh Sudirman dan seterusnya gitu kan. Macetnya itu sih yang sebenarnya kita bilang kalau misalnya lihat di sosmed macet ya udah kita tahu macet, crowded gitu kan. Tapi kalau misalnya lu jalanin tiap hari ke kantor, harus bermacet-macetan dulu, stres di jalan, belum lagi panas atau telat nyampe kantor, terus pas nyampe kantor lu udah langsung ketemu pressure di kerjaan, itu tuh lumayan nguras mental lu sih kalau lu emang orang yang nggak tough ya. Gitu sih. Jadi habis di situ ya ujung-ujungnya. Habis waktu di jalan, dan ya itu lu harus regulasi emosi lo harus bagus sih sebenarnya. Itu sama kalau yang kedua itu tekanan sosial ya sebenarnya. Kalau di daerah gue bisa bilang mereka nggak individualis. Mereka tuh sangat gotong royong gitu ya. Kayak sangat gotong royong. Nggak bersaing banget gitu ya. Betul, nggak bersaing, kayak ya udah kita kerja bareng aja gitu kan. Terus kalau misalnya lu ada masalah, ya udah kayak ceritanya enak gitu. Walaupun sesama keluarga kerja lu, tapi nge-treatnya kayak agak-agak kayak teman atau saudara gitu lah. Terus selain individualis itu juga karena gue kerja di agency gitu ya. Kita kan tau lah stigmanya anak agency harus skena gitu ya, skena gitu. Kayak pas gue baru-baru pindah lumayan agak culture shock karena mereka di sini tuh rata-rata memperhatikan banget penampilan lo. Jadi yang diperhatiin pertama tuh bukan isi otak lo atau personality lo, tapi yang pertama tuh appearance sih. Jadi kalau misalkan lo nggak skena tuh kayak agak nggak dipandang gitu. Gitu sih. Berasa ya kayak gitu ya? Iya, berasa banget. Maksudnya masih kejadian sih beberapa lingkungan ya sekarang. Kalau lo nggak skena ya lo nggak asik lah gitu. Karena mungkin gini, kalau gua nggak tahu sih, cuman
gue bisa ambil kesimpulannya sih gini sih, karena kalau situasi gue kan kebetulan ya udah lahir dan besar di daerah sini aja gitu loh. Jadi ngadepin itu gue nggak terlalu peka sebenarnya, kayak udah terjadi aja. Tapi mungkin buat dari yang di luar ibu kota ini berasa ya Le, kayak gitu-gitu ya. Berasa karena mostly teman-teman gue yang di Jogja atau teman-teman kerja gue di Jogja, culture kantor gue aja lah gitu. Nggak terlalu mempersoalkan soal ini sih outfit. Yang penting rapi aja sebenarnya. Yang penting rapi ya. Kayak lu nggak harus kayak ngikut tren fashion yang lagi in sekarang. Nggak usah tuh kayak misalkan apa ya? Gonta-ganti baju gitu, kayak misalnya kadang tuh kalau di sini beberapa gue ada pernah denger ya kayak lu pakai baju itu tuh lagi gitu di sana. Iya, di sana di daerah nggak terlalu mempermasalahkan. Nggak ada masalah itu sih. ya soal itu ya. Orang malah kayak lebih mandang personality lu sih. Lu as person aja. Ya, soalnya gue yakin ini kan nggak cuman dihadapin sama lu aja. Maksud gue banyak yang mungkin yang merantau juga, yang sebagai perantau tuh ngerasain hal yang sama. Menurut lu ada nggak tips buat mereka nih soal itu? Buat atau yang mungkin baru mau merantau ya? Punya plan lah. Gue mau merantau nih, mungkin yang sekarang lagi kuliah atau segala macam, yang mau masuk dunia kerja. Apa aja sih yang penting-penting gitu loh buat sebagai perantau di Jakarta gitu? Sebenarnya kalau buat perantau, menurut gue yang penting itu adalah lu kuatin mental, lu tahu goals lu apa, motivasi lu apa sih sebenarnya ketika lu ngerantau. Kalau misalkan lu ngerantau cuman karena lihat si A gitu udah ke Jakarta, gue juga gitu. Kayaknya agak kurang sustain dan lu nggak akan bisa survive menurut gue, karena lu nggak tahu motivasi lu apa gitu. Kalau misalkan gue ngomongin diri gue ya, stres di secara lingkungan di Jakarta iya, stres di kerja iya gitu kan. Cuman gue tahu motivasi gue apa. Motivasi gue adalah ya udah gue pengen dapat jenjang karir yang bagus, kemudian income yang gede untuk keluarga gue juga kan, karena kan gue lumayan termasuk sandwich gitu. Jadi kayak ya udah motivasi itu yang lu pegang ketika day to day lu nemu kayak ada aja lah betenya, ada aja lah yang bikin stressful gitu. Lu harus ingat lagi sih motivasi pertama yang lu set pas ngerantau tuh apa. Oke, karena kan banyak juga ya Le, orang yang ngerantau tapi nggak berhasil nih Le. Menurut lu kenapa sih? Kenapa mereka maksudnya gini, mereka kan ketika mereka merantau pasti dari segi effort udah tinggi dong, ya kan? Pasti kan mereka udah ngerencanain segala macam. Kenapa mereka nekat ke Jakarta misalkan? Pasti gara-gara itu. Maksud gue mereka udah merencanakan segala macam. Oke, gue pasti bisa nih ke Jakarta. Terus kenapa masih ada banyak juga yang nggak berhasil menurut lo? Menurut gue dari pengalaman lo ya, pengalaman lo ya. Dari pengalaman gue lagi motivasi itu sama fleksibilitas kali ya. Dalam artian gue juga lumayan ngeset ekspektasi tinggi dulu waktu gue pindah ke Jakarta. Tapi once kalau misalkan lu nggak ekspektasi lu pas pindah ke Jakarta itu nggak kesampaian atau nggak sesuai sama realita yang lu mau, ya udah sih lu being fleksibel aja gitu, jangan kaku-kaku amat gitu. Jadi harus adaptif juga. Jadi lu harus kayak ngebaca situasi ngebaca situasi. Misalkan kayak di kantor gitu, lu kayak tiba dari yang daerah yang kayak saudara banget nih teman-teman kerjanya gitu kan, pas lu pindah ke Jakarta pada individualis, pada mentingin KPI atau kerjaan masing-masing gitu kan. Ya udah lu ngebaca aja situasi untuk orang-orang yang kayak gitu, ya udah lu treat as kolega kerja aja gitu. Tapi menurut gua harusnya mereka juga nyari ini sih, harus nyari semacam
apa namanya, escape ya, kayak apa namanya, pelarian lah, harus nyari semacam pelarian supaya mereka nggak kegerus terus sih mentalnya, kayak dengan nyari teman di luar kantor atau nyari komunitas atau nyari hobi gitu sih. Itu sih supaya apa ya, survive di Jakarta menurut gue harus gitu sih. Berarti itu gue bisa, ya maksud gue nangkepnya gini sih, yang dari lo jelasin barusan nggak cuman sekedar survive ya, tapi gimana caranya lo juga dari perjalanan lo, gimana lo level up your career tuh berarti dengan cara-cara kayak gitu ya Le ya? Based on melihat situasi ya? Betul. Beradaptasi ya berarti? Betul. Beradaptasi dengan misalkan gini, lu kerja, lu pasti pengen promosi, pasti pengen jenjang karir lu naik, nggak di situ-situ doang dong. Lo harus bisa adaptasi dan ngebaca user lu atau atasan lu orangnya kayak gimana, tim lu juga orang-orangnya kayak gimana, supaya lu bisa jadi ini sih, orang yang cukup bisa dibilang tuh cukup dibutuhkan, bisa diandalkan, karena lu tahu nge-treat mereka tuh kayak gimana gitu sih. Jadi adaptif itu sih, dan ngebaca orang, ngebaca situasi itu sangat penting sih. Ya, jadi base-nya tetap sama ya. Intinya adalah adaptasi. Betul. Ya, karena mungkin karena lo masuk ke dalam culture yang baru, ya kan, ke daerah yang baru juga, yaitu daerah Jakarta ini. Ya. Menurut lo penting nggak ketika lo sampai sini, lo udah ngerencanain atau emang berjalannya situasi ketika lo di sini, lo perbanyak koneksi dan relasi? Oke, sangat penting sih. Kalau misalkan gini, gua itu kan sekarang project manager di Creative Hera gitu kan. Which is kadang beberapa project itu kita nggak bisa handle sendiri. Kadang kita suka hire freelance dari luar juga gitu kan. Nah, kalau gue nggak punya koneksi, gue bakal kesulitan untuk hire orang-orang yang sebenarnya capable buat gue tarik untuk kita kerja bareng buat satu project ini gitu kan. Betul. Itu koneksi secara kerjaan gitu ya, maksudnya yang beneran relate ke kerjaan. Kalau untuk yang lain-lain, misalkan kayak lu pengen step up ke kolam yang lebih gede atau level up karir lu, gue tuh dapetin itu dari beberapa teman-teman gue yang gue temuin mereka di komunitas. Jadi gue tuh lumayan banyak join komunitas di luar kantor. Ada sekitar 5-6 komunitas dan banyak ya Le? Iya, dan jenis komunitas itu beda-beda. Ada yang komunitas yang foodie lah, ada yang jalan-jalan. Kemudian ada komunitas klub screening movie juga gitu kan. Dan mereka ini diisi dari berbagai macam tipe orang gitu. Dan pasti juga ada beberapa dari anggota member-member komunitas ini yang sedikit banyak kerjaannya tuh beririsan sama kerjaan gue juga, industrinya beririsan gitu kan. Jadi gue banyak ketemu orang dengan di industri yang sama, tapi di kolam yang berbeda-beda. Gue ngobrol sama mereka dan itu lumayan memperkaya wawasan gue tentang hal-hal di luar kantor yang gue tempatin sekarang sih gitu. Jadi sangat penting memperluas koneksi dan wawasan, cuman caranya tuh bisa macam-macam sih. Iya, karena kalau gue lihat dari, berarti kan cara lo mengembangkan relasi dan koneksi dengan cara-cara tersebut ya. Selain ya lo beradaptasi, ya maksudnya bagian dari beradaptasi adalah lo join dengan komunitas-komunitas yang banyak tadi. Dan beda-beda lagi ya. Beda-beda semua kan, irisannya segala macam. Tapi apakah itu satu-satunya cara menurut lo untuk melebar koneksi ini? Atau sebetulnya semua bisa punya caranya masing-masing untuk para perantau-perantau nih? Semua punya caranya masing-masing sih. Tapi yang penting menurut gue dasarnya itu adalah lo harus jadi orang yang mau tahu dulu sih. Kayak lo kosongin gelas dan lo merasa lu nggak tahu amat, lu nggak tahu banyak hal, dan dari situ keinginan untuk lu cari tahu dan ngobrol sama orang-orang yang lu rasa lebih
dari lu nih ada gitu. Jadi kayak nggak gengsi, kayak ya elah gue ketemu orang yang lebih oke nih misalkan. Kalau kita gengsi kan ya udahlah, gue juga oke. Dia siapa sih gitu kan. Cuman kalau misalkan emang motivasi lu untuk memperluas koneksi dan relasi, ya udah lu kosongin gelas dulu aja, kayak ngobrol, cari tahu dia siapa, cara dia berpikir gimana, terus pengalaman dia di karirnya dia gimana, terus dia sampai di titik ini dia thrivingnya kayak gimana gitu sih. Itu ya berarti salah satu cara-caranya ya. Karena mungkin kan ya gini situasinya. Mungkin ada juga yang mau merantau tapi pemalu gitu loh, Le. Terus dilawan dulu gak sih menurut lo? Kalau pemalu kayaknya agak susah ya. Iya kan? Karena pemalu gimana ya? Lu ngomong doang. Lu ngomong doang gak berani kan? Gimana orang mau ngobrol sama lu kalau lu nya juga nggak mau ngobrol gitu sih. Itu menurut lu menjadi syarat utama gak sih untuk orang kalau mau ngerantau ke Jakarta atau kemanapun lah, karena kan bisa ngerantau ke Bali atau mungkin yang dari Jakarta yang ngerantau ke Jogja juga ada kan gitu loh. Itu menurut lu jadi salah satu dasar gak sih, Le, untuk ngebuang sifat itu dulu sebelum lu ngerantau? Iya sih, karena kan kita makhluk sosial ya. Kayak skill komunikasi dan yang tadi gue bilang kayak ngebaca situasi atau ngebaca orang itu tuh berguna banget sih buat buat step up karir dan lain-lain ya. Bukan step up karir doang sih sebenarnya, untuk lo memperluas pertemanan lo. Gitu-gitu tuh penting banget sih. Jadi kalau misalkan lu pemalu, harus dicari tahu dulu deh, kayaknya pemalunya kenapa. Karena dia merasa dianya bukan siapa-siapa kah, dia merasa dianya nggak tahu apa-apa, terus dia jadi malu untuk ngobrol sama orang yang menurut dia kayak lebih oke gitu, atau kenapa nih, ya harus dicari tahu dulu sih. Jadi dia sebetulnya introspeksi dari diri masing-masing dulu ya. Karena ya dari itu semua sih gue juga pengen tahu sebenarnya, karena kan ketika memulai step yang baru, apalagi nih menurut gue ya itu dia, lu jadi jauh dari keluarga, dari circle lu semua sebelumnya gitu loh, yang dimana lu dibesarkan dan lain-lain, itu kan pasti ada ketakutan kan, Le? Iya kan? Awalnya lu juga ada rasa itu gak sih? Ketakutan kalau gue pribadi sebenarnya ada, cuman gue tutupin karena gue kata orang-orang, gue lumayan orang yang bisa dibilang extrovert, pada sebenarnya enggak gitu kan. Gimana cara kita faking aja, fake it till you make it gitu kan. Terus sebenarnya ketakutan tuh ada, cuman lagi dan lagi karena gue pernah baca ada yang bilang kayak kita sama-sama makan nasi, yang mereka tahu, yang gue tahu belum tentu mereka tahu, sebaliknya yang mereka tahu juga belum tentu gue tahu. Ya udah, kita saling bertukar informasi aja, nggak usah merasa kayak karena dia posisinya lebih atau dia kayak seorang yang kayak karirnya banget terus dia jadi dominan, untouchable gitu-gitu kan, nggak juga gitu kan. Iya. Karena itu dia sih. Gue yakin sebetulnya yang mungkin yang nonton juga mau ngerantau gitu ya, pasti mereka punya ketakutan masing-masing kan. Tapi kayak tadi yang sebelumnya gue bahas soal pemalu, itu kan biasanya introvert ya, Le. Tapi lo sendiri kan membuktikan lo bisa faking on it gitu loh. Iya. Lo bisa berkesan ekstrovert. Mungkin lo bisa kasih ya masukan juga sih gimana caranya lo ngelewatin itu semua sebenarnya. Itu yang gue pengen tahu sebenarnya, karena itu dia baseline-nya dari situ. Ya pemalu itu umumnya introvert, dan lo berarti kan udah step forward dari itu semua gitu loh. Cara lo sendiri gimana nih? Cara gue adalah mungkin baby steps-nya itu lo coba ngobrol sama circle kecil dulu aja yang lo rasa lu nyaman dan nyambung gitu. Dari situ kan kalau misalkan dimulai dari circle kecil itu kan lu bakal jadi lebih terbuka kan, terbuka untuk pemikiran lu, terbuka untuk absorb pemikirannya mereka. Terus dari situ lu bakal lama-lama kelatih juga kayak how to
apa ya namanya, menghadapi tipe-tipe orang yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya itu udah oke, lu step up lagi ke kolam yang kayak lebih gede lagi gitu kan, lebih sedang gitu lah. Iya, iya. Lu observe orang-orangnya kayak gimana dengan tipe-tipe yang berbeda. Nah kalau misalnya di situ lu rasa lu udah cukup pede, pasti pede lu bakal keasah sih. Terus ya udah step up ke kolam yang lebih bigger lagi aja gitu aja terus sampai akhirnya lu bakal ngerti di satu titik lu kayak ya udah kita sama-sama manusia kok gitu, kayak ngobrol-ngobrol aja, it's okay, kayak nggak perlu malu kalau misalkan pengetahuan lu cuman segitu-gitu aja gitu kan lu mau cari tahu gitu kan. Kalau misalnya orang yang bener mah kalau misalnya ada yang nanya nih ke dia pasti akan, kalau misalnya orangnya baik ya gitu, pasti bakal dengan senang hati ngejelasin ngebimbing gitu lah ya kan, gitu sih. Jadi sama-sama manusia aja. Ya berarti sebetulnya yang paling harus dihadapi itu sisi pemalunya itu ya. Iya. Ya kan? Pemalu dan adaptif. Pemalu dan adaptif. Karena ya itu dia. Mungkin yang nonton ini ada juga orang-orang yang sebetulnya punya rencana untuk ngerantau nih. Tapi yang mereka punya sisi itu. Berarti kan penyelesaiannya adalah harus membiasakan diri. Yang pertama itu ya adaptasi itu dengan situasi. Karena kalau lu nggak bisa adaptasi dengan lingkungan lu sekarang, gimana lu mau ngerantau? Betul. Iya kan? Gimana ngehadapin orang-orang di tempat yang baru yang sebelumnya lu nggak kenal nih, nggak ada yang lu kenal, terus ya gimana caranya lu thriving gitu? Iya, jadi sebetulnya salah satu tips, kita nggak usah ngomongin sampai output yang paling ujung ya. Cuman untuk memulainya aja sebenarnya itu dasarnya kan. Itu dasarnya. Karena kalau misalkan lo dari daerah manapun, terus lo di daerah itu pun lo juga nggak pernah mencoba membuka diri, gimana caranya lo membuka diri di daerah yang lo nggak kenal siapa-siapa? Setuju. Ya kan. Setuju. Itu tips-tipsnya tadi menarik banget sih sebenarnya. Menurut gue itu menarik banget karena itu skala besar yang sebetulnya kadang-kadang perlu kita ingatkan ke orang lain juga gitu loh. Kadang mereka juga, gue mau tapi gue nggak tahu nih caranya gimana. Cuman gue mau, tapi gue pemalu. Nah, itu yang berartinya kan harus dilawan tuh itu dulu. Betul. Lo nggak bisa mau kalau lo pemalu, iya kan? Tapi itu nggak terjadi sebenarnya untuk orang-orang yang merantau dari daerah doang. Banyak orang-orang Jakarta yang sebenarnya kayak gitu juga. Jadi iya, betul. balik lagi tuh, mau lo di daerah, mau lo di ibu kota tuh balik lagi ke diri lo sendiri sih. Iya. Karena sifat kayak gitu yang sebetulnya adalah zona nyaman lo itu yang bakal bikin lo nggak berkembang ya sebenarnya, ya kan? Betul. Karena ya kayaknya ya mungkin ada perbandingannya lah, mungkin tapi lebih besar pasti perbandingan orang yang sebenarnya bukan pemalu yang bisa mencapai kesuksesan gitu loh, maksud gue, ya kan? Jarang kayaknya ada orang sukses tapi pemalu gitu. Nggak mau ngobrol sama orang, atau diajakin ngobrol juga kaku, diem aja gitu. Kayaknya itu salah satu yang harus dilawan dulu ya, Le. Betul. Untuk lu sukses, lu harus keluar dari zona nyaman lu yang biasanya sih. Kalau misalkan sukses gampang ya semua orang bisa sukses gitu kan. Iya. Gitu. Nah, sekarang kan lu udah ke-achieve nih. Gue bisa bilang lu udah ke-achieve perjalanan menuju sampai titik lu udah ngerantau nih. Lu sekarang udah di Jakarta udah 4 tahun 3 bulan bahkan kan. Lu di Jakarta, lu udah gue bisa bilang survive di sini. Tapi apa titik sukses menurut lu nih? Maksud gue dari semua itu kan pasti lu merasa pasti belum cukup dong, karena masih banyak step-step yang harus lu laluin nih. Tapi titik di mana yang lu bisa ngerasa oke, gue udah berhasil nih. Gue udah sukses nih. Oke. Sebagai perantau ya? Ya, benar. Sebagai perantau. Titik sukses dalam kacamata perantau gitu ya. Adalah udah pasti yang pertama income. Ya kalau income lo nggak beda jauh sama yang sebelumnya pas lo di daerah, ya lo nggak sukses. Intinya sebenarnya basicnya gitu kan. Cuman kalau kita gali lebih dalam lagi tuh sebenarnya growth mindset aja sih. Kayak lu coba compare aja sama ketika lu udah merantau nih selama 4 tahun 3 bulan. Gue tuh lumayan flashback gitu ya. Kayak dulu awal gue masih kerja di Jogja, mindset gue grow banget sih. Dalam artian
problem solving gua jadi lebih matang gitu kan. Jadi jauh lebih siap menghadapi ketidakpastian. Kadang kan di Jakarta ini sangat tidak pasti ya gitu kan. Menghadapi ketidakpastian itu siap, nggak panik, bisa tough gitu sih. Jadi menurut gua definisi sukses ketika lo ngerantau growth mindsetnya sih. Growth mindset ya. Growth mindsetnya. Dan apa menurut lo udah berhasil? Menurut gua mungkin 80%. 80% ya. Iya. Atau terlalu sombong ya kayaknya. Takut, Gak apa-apa juga. takut dibilang sombong gua. Karena gua Gak apa-apa merasa juga. gua yang sekarang dibanding gua yang dulu, problem solving gua jadi jauh lebih cepat. Oke. Cara apa namanya? Gua ketemu orang-orang baru dan rata-rata orang yang gua ketemu tuh mostly BOD, kadang-kadang dari brand team BOD-nya atau head-nya gitu-gitu kan, maksudnya ya mereka posisinya oke lah gitu ya kan. Itu kayak jauh lebih siap, jauh lebih ngerti cara menghadapi dan cara ngobrol sama mereka gitu, karena bakal beda banget sih ketika gue ngobrol sama mereka sama gue ngobrol sama teman-teman kerja gue misalkan atau teman-teman nongkrong gue gitu, itu pasti beda banget sih. Jadi bisa dibilang ya 80% sukses. Ya nggak apa-apa karena kan lu bisa dibilang gini loh, maksud gue lu udah 4 tahun lu di sini, udah 4 tahun survive di sini. Jadi seenggaknya tuh dari yang lo ceritakan itu juga bisa menggambarkan untuk orang-orang yang mau merantau tuh tahu titiknya di mana sih sebetulnya. Apa sih yang harus gua kejar gitu loh. Itu kan sebetulnya mungkin kan sebelumnya itu tidak menjadi goals lo juga. Mungkin belum, bukan tidak. Iya, benar. Belum menjadi goals lo juga, tapi ketika lo sudah di titik itu lo baru sadar. Iya kan? Betul. Ini gue berhasil nih, gue udah di titik berhasil. Jadi mungkin bisa buat gambaran juga yang sekarang pada mau merantau, di mana titik gue yang harus gue tuju sekarang gitu loh ya. Jadi ketika lo ngomong kalau lo 80% udah berhasil, menurut gue itu nggak sombong lagi. Menurut gue itu lebih ke arah ya buat pedoman orang-orang aja gitu loh. Sama ini sih tadi growth mindset kan berarti kan self development kan. Self development itu kadang menurut gue ya berbanding lurus sama income yang lu dapet sih. Semakin lu orangnya matang atau mature gitu ya secara personality, secara skill gitu-gitu, income bakal berbanding lurus juga sih. Bakal ya nggak muluk-muluk, gaji lu bakal makin banyak gitu. Posisi lu jadi makin oke gitu sih. Iya. Jadi paling besar itu adalah growth mindset, adaptasi, betul. Ya kan? Self development tadi. Self development itu ya 3 poin lah ya, 3 poin yang paling penting. Jadi dari Levina sebetulnya bisa menggambarkan 3 hal itu adalah hal-hal yang penting yang harus di-achieve kalau misalkan kalian yang mau merantau di Jakarta atau sekarang mungkin baru mau merantau gitu loh, yang sudah berjalan maupun mau berangkat. Betul. Iya. Paling ada tambahan lagi Le untuk kunci sukses di merantau di Jakarta ini? Intinya jangan rendah diri. Jangan malu buat ngosongin gelas, jangan malu bertanya, dan harus tahu motivasi terbesar ketika lu ngerantau itu apa. Motivasi diri itu sih. Oke, berarti kurang lebih kayak gitu ya. Siapapun yang sekarang pengen step forward untuk merantau mau kemanapun kotanya, tapi apalagi ke Jakarta. Jadi itu dari sisi dari Levina, perempuan yang merantau ke Jakarta. Oke. Thank you Le. Thank you juga Raja.